Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Al9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana telah kami informasikan beberapa edisi yang lalu, adanya makam atau tempat peziarahan yang disebut sebagai makam Habib Utsman bin Yahya, atau secara lengkap dalam reklame silsilahnya tertulis Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya adalah marganya, ke atasnya tentu ke Ubaidillah. Dengan nama yang seperti ini maka sangat identik dengan Habib Utsman yang merupakan mufti Batavia, yang dikenal juga sebagai teman akrab guru-gurunya, yang juga sebagai penulis kitab Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalamah, yang isinya antara lain bagaimana mencerca perjuangan ulama kita ketika geger Cilegon 1888. Juga Habib Utsman bin Yahya dikenal sebagai pegawai di kantor For Inland Ziken. Nah, kalau Habib Utsman yang ini tentu kita tahu secara umum karena banyak kita jumpai dalam situs-situs berita bahwa makamnya berada di daerah Jakarta Timur, setelah sebelumnya ketika wafat itu dimakamkan di daerah Karet, Jakarta Selatan. Tapi di masa Gubernur DKI Pak Ali Sadikin, karena perluasan jalan kemudian dipindah ke wilayah Jakarta Timur. Namun yang disebut pertama saya tadi berada di daerah atau tepatnya di Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan informasi itu kemudian mengembang. Alhamdulillah, tidak sia-sia sahabat-sahabat yang telah memberikan pelurusan atas makam dalam tanda petik Habib Utsman bin Yahya yang ada di daerah Pati itu pada tanggal 18 Oktober 2024 ini oleh sejumlah elemen masyarakat, termasuk dari organisasi perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Kabupaten Pati, dan juga disertai aparat keamanan setempat dilakukan pembongkaran.
sekalian, untuk mengingat kembali, silahkan nanti Anda bisa menyaksikan dalam tayangan kami edisi sebelumnya ya. Namun sekilas akan kami informasikan, yakni bahwa kenapa ada makam yang disebut makam Habib Utsman bin Yahya yang ada di Maitan, Tambak Romo, Pati, Jawa Tengah tersebut. Dari sejumlah data video dan wawancara yang kami dapati, diperoleh keterangan dari seorang tokoh masyarakat setempat, yakni Bapak Subagio. Menurut Pak Subagio, adanya makam dalam tanda petik itu bermula dari keinginan beliau dan para tokoh masyarakat lainnya bahwa di daerah Maitan itu Islamnya bisa berkembang seperti di daerah yang lain. Dari situ kemudian Pak Subagio dan para tokoh yang lain mencari-cari petunjuk bagaimana Islam berkembang di sana. Kemudian didapatilah petunjuk supaya Islam berkembang, maju dan bergairah. Maka hormatilah orang yang telah membawa Islam pertama ke daerah Maitan itu. Dari sini kemudian diupayakanlah berbagai cara, mungkin juga dengan istikharah atau apa, sehingga didapati petunjuk bahwa di lokasi yang kemudian belakangan hari disebut makam Habib Utsman bin Yahya itu suatu petilasan yang di dalam salah satu video yang kami dapati, Pak Subagio mengatakan awalnya itu dengan nama tokoh berbahasa Jawa. Cuman karena kurang jelas audionya, kami tidak bisa menyebutkan, tapi namanya nama Jawa. Dan dari sini lanjut Pak Bagio bertahun kemudian mentashihkan tempat tersebut ke Habib Lutfi bin Yahya. Pak Bagio menyebutnya Ndoro Lutfi bin Yahya Pekalongan. Singkatnya, Abah Lutfi kemudian memberikan petunjuk sampai pada kapan haulnya akan digelar, yakni Ba'dal Mulud tanggal 22, dan kemudian digelarlah haul-haul setiap tahunnya. Bahkan juga digelar berbagai kegiatan keagamaan, serta menurut Pak Bagio juga dibentuk yayasan. Namun demikian, seiring berkembangnya waktu dan munculnya kesadaran dengan adanya diskursus nasab alwi yang membuka ruang-ruang fikir masyarakat, lokasi yang disebut sebagai makam Habib Utsman bin Yahya itu menjadi sorotan publik. Sampai titik ujungnya dilakukanlah musyawarah di kantor atau di balai desa Wukir Sari. Dari sini kemudian dicapai kesepakatan untuk mengembalikan tempat itu kepada yang telah dikenal sebelumnya, yakni petilasan dari seorang tokoh yang dikenal bernama Ki Ageng Adi Gunung. Berarti yang disebut oleh Pak Bagio sebelumnya adalah Ki Ageng Adi Gunung ini. Tapi lantas kenapa kok bisa menjadi Habib Utsman bin Yahya dan dipercaya dan dibuatkan pula lah silsilahnya seperti Habib Utsman bin Yahya yang Mufti Batavia. Yang sebenarnya adalah Ki Ageng yang sebenarnya adalah Ki Ageng Abdul Rahman alias Ki Ageng Adi Gunung. Mengembalikan ke semula ke asalnya. Mengembalikan kembali ke asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turunkan. Tentang sejarah ini pertama kali kami setelah dipelantikan alhamdulillah melalui rembuk desa dan musyawarah desa, akhirnya mengerucut ke kesepakatan dengan masyarakat untuk meluruskan sejarah yang semula dipalsukan menjadi Habib Utsman bin Yahya, sekarang diluruskan dengan petilasan yang sebenar-benarnya, yaitu Ki Ageng Abdul Rahman atau Ki Ageng Adi Gunung. Penyerahan batu nisan dari Wukir Sari Maitan yang dinyatakan Habib Utsman bin Yahya dikembalikan kepada semula, yaitu petilasan Raden
Abdurrahman, Ki Ageng Abdurrahman. Dan batu nisan yang diyakini selama ini kita serahkan kepada polsek setempat, yaitu Polsek Tambak Romo. Semoga apa yang terjadi di daerah Maitan, Tambak Romo, Pati ini menginspirasi masyarakat yang lain di berbagai daerah yang lain yang terindikasi di tempatnya terdapat pemalsuan serupa itu. Dan untuk informasi lebih lanjut berkenaan dengan peristiwa di Maitan ini yang dilakukan oleh PWILS dan yang lainnya, itu alhamdulillah telah dimuat di situs berita online Lintas Jateng. Insya Allah nanti kami akan cantumkan di kolom deskripsi biar Anda bisa lebih konkret memahaminya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat untuk semuanya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.